Di peta dunia kita, ada tempat yang terlihat kosong. Ini adalah benua putih yang luas, yang selalu dingin, secara resmi milik semua orang, dan tidak ada orang pada saat yang sama. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa Antartika adalah cagar alam para ilmuwan dan penguin, kerajaan alam yang masih perawan. Tetapi jika memang tidak ada apa-apa di sana selain salju dan es, mengapa wilayah daratan ini dijaga lebih ketat daripada perbatasan negara-negara nuklir? Apa alasan mengapa perjanjian Antartika yang ditandatangani pada pertengahan abad lalu secara efektif melarang mendekati koordinat tertentu dengan ancaman hukuman yang sebanding dengan pengadilan militer? Selama beberapa dekade, arsip dinas rahasia di seluruh dunia menyimpan berkas-berkas bertanda sangat rahasia yang mengaitkan benua ini dengan peristiwa-peristiwa paling kelam dan misterius dalam sejarah umat manusia. Penyelidikan mengarah ke pertengahan abad lalu ketika seluruh armada kapal selam Jerman hilang tanpa jejak di sana. Beberapa tahun kemudian, kelompok militer Amerika yang kuat yang datang ke sana untuk berperang mundur dengan panik setelah kehilangan pesawat tempur paling canggih dalam pertempuran dengan apa yang mereka sebut udara. Kita terbiasa menganggap diri kita sebagai penguasa planet ini, namun pada kenyataannya kita hidup di atas bunker raksasa, dan mereka yang tinggal di bawahnya bisa saja mengetuk pintu kapan saja. Hari ini kita akan memecah keheningan, membuka folder rahasia Pangkalan Rahasia 211 dan mengetahui mengapa akses ke dunia es ini bisa berakibat fatal bagi seluruh umat manusia. Untuk mengetahui kebenaran tentang apa yang tersembunyi di bawah es, kita harus melupakan buku pelajaran sejarah sekolah dan menyelami kegilaan tahun 1930-an. Pada saat Eropa bersiap untuk mengubah perbatasan, eselon tertinggi Reich ketiga melakukan perang rahasia mereka. Adolf Hitler dan Heinrich Himmler, Reichsführer SS, terobsesi dengan ide yang bagi orang biasa terdengar seperti omong kosong. Mereka tidak menginginkan wilayah baru, mereka mencari gerbang. Ideologi SS tidak didasarkan pada politik, melainkan okultisme. Ilmu hitam merasuki intinya. Perhimpunan okultisme Tula dan Friel mempengaruhi keputusan Reich. Para perantara mereka yang memasuki trans dalam sesi yang panjang membuat peta langit berbintang yang aneh dan mengulangi satu hal. Para tuan menunggu. Mereka yakin bahwa di bawah es kutub terdapat ras kuno yang memiliki kekuatan Friel, energi yang mampu menciptakan dan menghancurkan. Antartika bukanlah benua biasa bagi Nazi. Itu adalah kuil besar yang berfungsi sebagai altar, tempat mereka berencana untuk mempersembahkan korban demi kekuasaan absolut. Pada tahun 1938, Jerman mengirim kapal Schwabenland ke Kutub Selatan. Tujuan resmi ekspedisi ini adalah untuk menangkap paus, untuk diambil lemaknya. Namun, komposisi awak kapal ini menimbulkan kebingungan di kalangan intelijen negara-negara lain. Di antara anggota awak kapal tidak hanya ada ahli biologi dan ahli geografi, tetapi juga ahli arkeologi ritual, astrolog, serta perwira SS dengan kewenangan yang luas. Selama penerbangan mereka di atas gurun es, pesawat-pesawat Luftwaffe yang menjatuhkan panji-panji dengan lambang swastika tidak hanya mencari wilayah. Mereka berusaha menemukan titik-titik kekuatan tertentu yang ditandai pada peta Tibet kuno, dan mereka berhasil. Pilot-pilot yang menembus jauh ke dalam benua itu menyampaikan informasi yang luar biasa. Alat pengukur suhu mencatat anomali panas di tengah tanah beku yang abadi. Mereka menemukan oasis, danau yang tidak membeku bahkan dalam kondisi yang sangat keras ini, dikelilingi oleh bebatuan gundul. Namun, hal yang paling mengerikan terjadi ketika pasukan pendaratan pertama memasuki gua-gua di oasis ini. Dalam bocoran laporan selanjutnya, disebutkan bahwa dinding gua-gua ini tidak berasal dari alam. Dinding-dinding itu sangat rata, seolah-olah dipotong dengan laser, dan dipenuhi simbol-simbol yang membuat tentara yang tidak siap menjadi pusing. Itu bukan sekadar pola, itu adalah skema panggilan yang rumit. Jerman menyadari, mereka tidak hanya berhasil menemukan tempat persembunyian, mereka menemukan kuil matahari hitam. Laksamana besar Karl Donitz setelah mendengarkan laporan tersebut mengucapkan kalimat yang dipenuhi dengan kemenangan yang mengerikan. Para awak kapal selam saya telah menemukan surga duniawi yang sesungguhnya, benteng yang tak tertembus. Sejak saat itu,
proyek Pangkalan 211 dimulai. Namun ini bukanlah pangkalan militer biasa. Ini adalah perpaduan mengerikan antara laboratorium dan tempat yang layak untuk pemujaan setan. Para pekerja yang bekerja di sana menggali ruang untuk ritual di Gletser. Penemuan yang dibuat setelah perang berakhir menunjukkan bahwa Nazi tidak hanya ingin berhubungan dengan ras bawah tanah, tetapi juga melakukan ritual pembukaan. Di gua-gua es ditemukan altar-altar aneh yang diukir dari batu hitam dengan tanda-tanda yang menyeramkan, mirip dengan sigil pemanggilan setan yang dijelaskan dalam grimoire abad pertengahan, tetapi lebih rumit dan geometris. Mereka yakin bahwa jika cukup banyak darah ditumpahkan di tempat yang tepat, dinding es akan runtuh dan para dewa akan muncul. Pada tahun 1945, ketika Berlin terbakar, konvoi Führer, lebih dari 100 kapal selam paling modern, menghilang dari pelabuhan Kiel. Mereka menuju Antartika, tapi apa yang mereka bawa? Bertahun-tahun kemudian, para kapten yang diinterogasi dengan ngeri mengingat muatan rahasia mereka. Bukan hanya batangan emas, di dalam kotak-kotak yang dilapisi timah yang mengeluarkan suara gemuruh, terdapat pendeta dari Ordo Batu Hitam, orang-orang yang tidak pernah muncul di depan umum dan mengenakan topeng yang menyembunyikan wajah mereka. Konon, kapal selam U-977 mengangkut artefak paling mengerikan dari Reich Ketiga yang disebut Batu Ishtar, yang menurut rumor mampu memusatkan energi psikis untuk pengorbanan massal. New Swabia tidak menyerah. Mereka hanya diam. Nazi pergi ke bawah es tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk menyelesaikan ritual yang dimulai di Eropa. Dan ketika malam kutub tiba di Antartika, api yang tidak ada hubungannya dengan listrik menyala di hati mereka. Negara-negara adidaya yang merayakan kemenangan bahkan tidak menyadari bahwa perang yang sesungguhnya, perang untuk jiwa kemanusiaan, baru saja dimulai. Musuh mereka sekarang bersembunyi di luar jangkauan bom mereka. Pada tahun 1947, dunia yang baru saja terbebas dari perang dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, di Washington, euforia itu berganti dengan ketakutan yang membeku dan melekat. Intelijen Amerika, saat mempelajari sisa-sisa arsip Nazi, menemukan sesuatu yang membuat darah membeku di pembuluh darah, konvoi Führer yang sangat besar dan rahasia. Lebih dari 100 kapal selam terbaru menghilang tanpa jejak menuju ke selatan. Mereka mengerti, Hitler tidak hanya bersembunyi ke benteng es yang tak tersentuh, yang dia sebut Swabia Baru. Dia memindahkan bagian paling rentan dari kekaisarannya. Amerika segera menanggapi tantangan tersebut dengan kedok misi ilmiah, dengan nama sandi High Jump, lompatan tinggi, armada kuat yang tidak kalah besarnya dengan armada invasi, berangkat ke pantai Antartika. Ini bukanlah ekspedisi ilmiah biasa. Ini adalah operasi militer skala penuh yang dipimpin oleh pahlawan nasional, penjelajah kutub terkenal, Laksamana Richard Byrd. Ekspedisi ini terdiri dari 4.500 marinir, kapal induk andalan Philippine Sea, kapal perusak dan kapal selam. Tidak ada tempat bagi ahli biologi yang mencari penguin dalam ekspedisi ini. Yang tersisa di lapangan hanyalah mesin-mesin perang yang dipenuhi ketakutan. Minggu-minggu pertama berlalu dalam keheningan yang mencekam, seperti kuburan. Kapal-kapal yang terikat es tidak bertempur melawan kapal selam Jerman, melainkan melawan alam benua itu sendiri. Pilot-pilot pengintai saat kembali ke dek tidak menceritakan tentang kabut, melainkan tentang titik-titik bercahaya yang bergerak di bawah lapisan es setebal beberapa kilometer. Jarum kompas menjadi gila, berputar-putar seolah-olah terpesona oleh kekuatan misterius. Dunia es diam-diam mengamati tamu-tamu tak terduga ini. Pada tanggal 26 Februari, neraka dimulai. Neraka itu tidak muncul dari langit, melainkan dari bawah air, dari bawah jurang es, tempat kapal selam Nazi bersembunyi. Permukaan laut tiba-tiba mendidih, seolah-olah dipanaskan oleh ketel raksasa yang tak terlihat. Dengan sangat senyap, benda-benda itu melesat keluar dari air, melanggar semua hukum fisika bumi.
Benda-benda itu berbentuk datar seperti cakram yang memancarkan cahaya oranye merah yang mengerikan dan berdenyut-denyut. Mereka tidak hanya bergerak, tetapi juga melayang di udara, melakukan gerakan mendadak, melaju dengan kecepatan luar biasa, dan berbelok secara tajam. Manuver yang sepertinya akan menghancurkan benda apapun. Apa yang terjadi selanjutnya tidak bisa disebut pertempuran. Itu adalah penghancuran yang dilakukan dengan dingin dan terarah. Pesawat tempur Amerika Corsair tipe andalan armada menyerang, tetapi senjata mereka tidak berdaya melawan lapisan cakram yang tidak dikenal. Mereka tidak menembakkan peluru, mereka memancarkan sinar yang oleh saksi mata dijuluki senjata suara atau sinar kematian. Saat sinar mengenai pesawat Amerika, logam tidak hancur. Logam itu langsung berubah menjadi debu atau menyala seperti bahan yang mudah terbakar. Kapal perusak Mordek menghilang tanpa jejak, seolah-olah dihancurkan oleh obor raksasa, berubah menjadi kehamtaan. Laksamana Bird yang berada di jembatan kapal andalannya, dalam sekejap melihat armada perkasa miliknya berubah menjadi kapal mainan anak-anak yang tak berdaya. Ia menyadari bahwa mereka tidak sedang berperang melawan sisa-sisa Reich, melainkan melawan kekuatan yang menganggap bom atom sebagai senjata yang tidak berarti. Operasi yang direncanakan berlangsung selama 8 bulan itu terhenti hanya dalam waktu 20 hari. Sisa-sisa armada yang rusak dan gemetar melarikan diri, meninggalkan peralatan, senjata, dan segala harapan. Namun, mimpi buruk pribadi Laksamana Bird baru saja dimulai. Penerbangan pengintaian pesawatnya tiba-tiba terputus karena dicegat. Mesinnya mati, tetapi pesawat itu tidak jatuh ke tanah. Sinar tak terlihat menangkapnya dan membawanya ke dalam benua, menyeretnya melalui lubang es. Suara terdengar di headphone. "Jangan khawatir, Laksamana. Kami akan mendaratkan Anda." Dia tiba di dunia lain. Di bawah lapisan es, di Agartha yang begitu diimpikan oleh Nazi, dia berada. Hutan yang masih alami, danau yang hangat, dan kota yang bersinar, yang dibangun bukan dari bahan-bahan biasa di bumi, tetapi dari sesuatu yang mirip kristal pelangi, muncul di hadapannya. Mereka menyambutnya, makhluk-makhluk tinggi dan bersinar dengan wajah-wajah yang penuh dengan kebijaksanaan kuno. Dia dibawa ke penjaga gerbang, yang berbicara dengannya bukan dengan permusuhan, tetapi seolah-olah dengan orang liar yang tidak berpendidikan, yang telah melanggar ketenangan suci. Suara yang tidak membutakan kata-kata terdengar di kepala Laksamana. "Kami telah lama mengawasi Anda." Nazi mencoba memecahkan segel untuk membuka gerbang. Tetapi kalian, manusia, telah mengungguli mereka. Kalian telah memahami atom, meledakkan Hiroshima dan Nagasaki. Kalian berani mengayunkan kekuatan yang mampu menghancurkan tidak hanya dunia kalian, tetapi juga dunia kami. Kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Bird diberi ultimatum. Peringatan tegas yang dibacakan oleh penguasa dunia bawah tanah berbunyi. Sampaikan kepada para pemimpin Anda, dunia ini bukan untuk Anda. Dan jika Anda berani menggunakan senjata atom lagi, kami akan memaksa Anda kembali ke zaman batu. Laksamana dibebaskan, tetapi dijadikan nabi yang dikutuk untuk selamanya menyimpan rahasia. Setelah kembali ke Washington, ia mencoba menyampaikan kebenaran. Tetapi kata-katanya disambut dengan keheningan yang menakutkan. Para pria berpakaian rapi memerintahkannya untuk melupakan semuanya. Laporannya tentang piring terbang dan penjaga gerbang dirahasiakan dan diberi label sangat rahasia. Sebelum benar-benar menghilang dari pandangan publik, Bird meninggalkan peringatan profetik di media. Kebenaran yang menyedihkan adalah bahwa benua Amerika Serikat dapat diserang oleh benda-benda terbang yang dapat menempuh jarak dari kutub ke kutub dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dunia memilih untuk mengabaikannya. Dunia memilih untuk menutup pintu ini dan berpura-pura bahwa pintu itu tidak pernah ada. Maka lahirlah konspirasi besar untuk bungkam, yang disebut Perjanjian Antartika, yang alih-alih melindungi alam, justru menjadi penjara bagi rahasia dan segel yang menyembunyikan musuh sejati umat manusia. Kekalahan Laksamana Bird bukan hanya bencana militer. Ini adalah titik balik ketika dua negara adidaya, AS dan Uni Soviet,
yang berseteru di semua bidang untuk pertama kalinya merasakan ketakutan yang sama. Di tempat-tempat rahasia di Washington dan Moskow ada laporan yang sama, tapi didapat secara independen. Di bawah kutub selatan ada kekuatan yang bikin senjata nuklir jadi nggak berguna. Kekuatan ini, penjaga gerbang, menjaga sesuatu yang nggak boleh dibangunkan. Waktunya buat bertindak udah habis. Mereka tidak dapat mengalahkan musuh, tetapi dapat mengisolasi musuh. Pada tahun 1959, dunia menyaksikan lahirnya Perjanjian Antartika, konspirasi terbesar dalam sejarah umat manusia. Perjanjian ini bukanlah perjanjian tentang perdamaian dan ilmu pengetahuan, melainkan akta kapitulasi yang ditandatangani di bawah tekanan ketakutan. Semua 27 pasal dalam dokumen ini ditujukan untuk satu tujuan tunggal, mengubah seluruh benua menjadi penjara yang tak tertembus untuk rahasia. Larangan aktivitas militer adalah tipuan. Larangan uji coba nuklir adalah pengakuan bahwa senjata nuklir tidak berdaya melawan mereka yang tinggal di bawah. Kebebasan penelitian ilmiah adalah kebebasan untuk mengamati apa yang tersembunyi di kedalaman. Lihatlah peta Antartika. Stasiun ilmiah utama adalah Amundsen Scott, AS, Vostok, Uni Soviet, sekarang Rusia, Concordia, Prancis atau Italia, tidak dimaksudkan untuk mengumpulkan data meteorologi. Lokasinya mirip dengan menara pengawas di sekeliling topi keamanan yang tidak terlihat, tetapi sangat mempengaruhi keamanan global. Tujuan sebenarnya dari menara-menara ini adalah pemantauan akustik. Selama bertahun-tahun, stasiun-stasiun ini mengebur lubang es yang dalam, tetapi bukan untuk mencari mikroorganisme. Mereka mencari denyut. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan dari laboratorium rahasia mencatat fenomena yang tidak dapat dijelaskan. Ini bukanlah aktivitas seismik dalam pengertian biasa. Ini adalah dengungan berfrekuensi rendah dan berirama yang berasal dari bawah es, dari wilayah yang disebut New Swabia. Dengungan ini tidak tunduk pada hukum geologi. Ini bukanlah fenomena kebetulan. Dengungan ini mirip dengan jenderang perang yang dipukul dengan irama yang jelas dan menakutkan. Penelitian menunjukkan bahwa frekuensi dengungan ini tidak memiliki analog di bumi. Ini adalah suara panggilan, warisan dari proyek mengerikan Nazi basis 211. Ritual mereka, altar batu hitam mereka, semua itu telah meninggalkan jejak yang dalam dan tak terhapuskan di jantung benua. Mereka meresapi diri mereka dengan keyakinan gila mereka dan mengisi benua itu dengan keyakinan itu. Dan sekarang, keyakinan itu mulai gagal. Setiap stasiun yang terletak di kutub dilengkapi dengan gravimeter dan magnetometer yang sangat sensitif. Mereka merekam fenomena yang dijelaskan oleh media dunia sebagai aurora borealis. Sebenarnya, ini adalah ledakan energi. Pada saat-saat tertentu, medan magnet yang kuat dan gelap mulai menembus lapisan es yang bertepatan dengan tanggal-tanggal okultisme yang disebutkan dalam ritual Nazi. Para ahli menyebutnya nafas abisar, tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi dapat dirasakan oleh alat-alat teknis. Dan setiap tahun, fenomena ini semakin kuat dan semakin mendesak, seolah-olah sesuatu yang sangat besar terbangun dari tidur esnya. Pada tahun 2014, terjadi insiden yang menghancurkan ilusi dominasi selamanya. Peristiwa tersebut segera dirahasiakan dengan nama sandi Proyek Sigil. Akhirnya, tim pengeboran internasional yang bekerja di dekat stasiun Vostok menghadapi apa yang ditakuti semua orang. Pada kedalaman hampir 4 km, mereka menembus lapisan es dan memasuki bagian dalam artefak misterius. Mereka berharap akan melihat danau kuno. Namun, alih-alih air, bor mereka tiba-tiba masuk ke dalam rongga. Komunikasi terputus. 3 hari kemudian, ketika tim penyelamat dikirim ke sana, mereka menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di dalam gua es, terdapat sisa-sisa pangkalan 211, tetapi itu bukanlah reruntuhan biasa. Itu adalah ruang bawah tanah yang terawat dalam kondisi sempurna, seolah-olah waktu berhenti di atasnya. Di dalamnya, diterangi oleh lampu darurat yang berkedip-kedip, terdapat altar batu hitam yang dipenuhi dengan sigil misterius yang disebutkan dalam laporan Nazi. Namun, penemuan yang paling menakutkan bukanlah itu.
Di sekitar altar, di lantai, ditemukan jejak-jejak. Jejak-jejak itu bukanlah jejak manusia. Analisis menunjukkan bahwa itu adalah sisa-sisa suatu bahan organik, tetapi strukturnya sangat tidak biasa dan rumit, sehingga alat-alat tidak dapat menentukan jenisnya. Dan yang lebih menakutkan lagi, jejak-jejak ini tidak mengarah ke pintu keluar, melainkan ke dinding. Dinding batu yang sangat halus yang menjulur ke dalam benua. Di dekat altar, membeku dalam penjara es, terbaring seorang pria. Dia bukanlah tentara Jerman, melainkan ilmuwan Amerika dari tim pengeboran pertama yang hilang 3 hari sebelumnya. Wajahnya berubah menjadi ekspresi ketakutan yang begitu liar, sehingga para dokter tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkannya. Namun yang terpenting, dia tidak mati karena kedinginan. Tidak ada luka yang terlihat pada tubuhnya. Organ dalam tubuhnya berhenti berfungsi, seolah-olah waktu tiba-tiba dan secara dramatis dipercepat, mengubahnya menjadi mayat hidup. Di dadanya, terukir dengan kuku-kuku berdarahnya, ada satu-satunya simbol mengerikan, sigil panggilan. Ritual Nazi yang dilakukan puluhan tahun lalu tidak hanya meninggalkan jejak yang terlihat. Ritual itu merasuki bumi itu sendiri, menulari bumi. Ritual itu menciptakan suar mental yang diaktifkan dalam keadaan khusus. Dan suar itu sekarang telah diaktifkan. Semua yang terjadi setelahnya, pemanasan global, pencairan gletser, laporan iklim yang mengkhawatirkan, menjadi kedok. Masalahnya bukan pada gas rumah kaca. Intinya adalah gletser yang selama berabad-abad berperan sebagai segel mencair dari dalam. Nafas abis, resonansi energinya yang semakin kuat menghasilkan panas yang menembus lapisan es dan meningkatkan suhu di seluruh planet. Dengan mendekapnya akhir keheningan, rahasia yang selama bertahun-tahun tersimpan di kedalaman Antartika akan segera terungkap. Para pemimpin dunia hanya memiliki sedikit waktu untuk memutuskan bagaimana menutup kembali apa yang tidak dapat mereka kalahkan 70 tahun yang lalu. Sekarang, pertanyaan utamanya bukanlah siapa yang ada di sana, melainkan apa yang akan terjadi ketika es pecah dan makhluk itu menatap kita. Seperti yang diramalkan Laksamana Bird, sejarah berulang kembali. Perang yang sangat kita takuti tidak dimulai oleh Rusia atau Amerika. Penyelesaiannya ada di tangan bayangan di bawah es. Sementara negara-negara adidaya dunia berusaha menyembunyikan denyut kuno yang semakin kuat dengan menutupinya dengan pernyataan tentang kekhawatiran iklim, Antartika sudah secara jelas dan aktif mulai melepaskan segelnya. Bukti terbaik kegagalan Akta Kapitulasi tahun 1959 adalah foto-foto satelit. Selama bertahun-tahun, pemerintah melalui lembaga-lembaga yang mereka kendalikan berusaha mengontrol dengan ketat layanan kartografi seperti Google Earth dengan mengaburkan atau mengganti gambar-gambar formasi anomali dengan noise putih. Namun, dengan meningkatnya pencairan gletser dan berkat bocoran informasi dari radar lama NASA, praktik ini menjadi tidak mungkin dilakukan. Dari tahun 2014 hingga 2016, para ilmuwan independen dengan menganalisis data pemindaian LiDAR membuat penemuan sensasional. Di bawah 3 km es, di daerah pegunungan Ellsworth dan Antartika Timur, ditemukan struktur yang tidak mungkin merupakan hasil dari proses alami. Itu adalah piramida raksasa. Geometri mereka yang sempurna dan diperhitungkan hingga detail terkecil tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Yang ada di hadapan kita bukanlah puncak alam, melainkan bangunan raksasa yang diciptakan oleh makhluk cerdas. Mereka tidak terletak secara acak, melainkan dengan akurasi yang menakjubkan, membentuk jaringan yang, menurut perhitungan, mencakup titik-titik kunci benua. Ukuran alasnya beberapa kali lipat lebih besar dari piramida Khufu yang terkenal. Yang paling menakutkan bukanlah ukurannya, melainkan fungsinya. Bangunan-bangunan ini bukanlah makam. Mereka adalah pemancar, atau yang lebih menakutkan lagi, kunci. Penelitian medan magnet menunjukkan bahwa bangunan-bangunan ini tidak hanya terbaring di es, tetapi juga menghasilkan energi yang sangat besar. Seiring mencairnya es, piramida-piramida ini, seperti baterai raksasa kuno, mulai aktif, menciptakan saluran komunikasi dengan sesuatu yang tersembunyi di bawahnya. Di tengah krisis global ini,
pada bulan Desember tahun 2016, terjadi peristiwa yang bisa disebut luar biasa. Buzz Aldrin tiba-tiba datang ke Kutub Selatan, mengabaikan risiko dan aturan yang ada. Pada usia 86 tahun, veteran ekspedisi luar angkasa dan orang kedua yang menginjakkan kaki di bulan ini pergi ke tempat paling berbahaya di bumi. Dia tiba di daerah yang dalam foto satelit terlihat puncak piramida kuno yang hampir sepenuhnya terbebas dari serpihan es. Dalam keadaan syok, segera setelah kunjungannya, Aldrin memulurkan tangannya ke telepon. Dalam kepanikan yang melanda dirinya yang melampaui kendali apapun, ia menulis pesan singkat yang menakutkan di Twitternya. Ia melampirkan foto piramida es yang sempurna. Kita semua berada dalam bahaya, inilah kejahatan itu sendiri. Tweet itu menghilang beberapa menit kemudian, tapi itu sudah cukup. Tangkapan layar itu langsung menyebar di internet, menjadi bukti tidak resmi namun kuat. Apa yang sebenarnya menyebabkan pertahanan mentalnya runtuh dan menimbulkan ketakutan yang begitu mendadak dan mendalam? Jawaban atas pertanyaan ini tetap menjadi misteri, membeku dalam keheningan yang membeku dan menjadi rahasia paling menyeramkan dari kunjungan itu. Beberapa jam kemudian, Aldrin dievakuasi dengan segera. Alasan resminya adalah pembengkakan paru-paru akibat tekanan rendah dan kelelahan. Namun, para dokter yang memiliki akses ke dokumen medisnya berbicara tentang syok pasca trauma yang parah dan keruntuhan mental yang tiba-tiba dan tidak dapat dipahami. Penyakit mendadak yang diderita astronot hebat ini menjadi bukti langsung bahwa segel yang coba dipertahankan oleh negara-negara adidaya dunia sejak tahun 1959 telah rusak. Dia menjadi orang pertama yang secara terbuka menderita akibat kejahatan yang mulai merasuki realitas kita. Sekarang pintunya sudah terbuka. Pertanyaan utamanya bukan lagi apa yang ada di dalam, tetapi kapan itu akan keluar. Dengan memulai cerita ini, kami ingin menghancurkan segel keheningan. Dan setelah menyelesaikannya, kami yakin rahasia Antartika bukan hanya teka-teki masa lalu, tetapi juga perjalanan kami yang baru dimulai, takdir kami.